Perkenalkan, nama saya Dewa Mas Mareswantara, nomor absen 4. Saya di sini sebagai panitera. Perkenalkan, nama saya Madi Jesta Dugi Gunawan, nomor absen 18. Di sini tugas saya sebagai hakim dan polisi. Perkenalkan, saya Kadek Christian Prasetya, nomor absen 9. Di sini saya sebagai hakim anggota 1 dan videografer dalam proyek kali ini. Perkenalkan, nama saya Diputu Soka Pratiwi, nomor absen 35. Saya di sini sebagai hakim dan korban. Halo, saya Nima Deyeni Suharta, nomor absen 32. Di sini saya sebagai pengacara terdakwa. Perkenalkan, nama saya Chandra Dinda Saraswati, nomor absen 3. Di sini saya sebagai jaksa penuntut umum. Perkenalkan, nama saya Komang Kamadia Putri Bawah, saya absen 13. Saya sebagai terdakwa pelaku pembegalan. Nama saya Iko Made Puja Pangastu, absen 10. Saya sebagai terdakwa 2. Saya Nyonya Piani, absen 27. Saya sebagai saksi. Perkenalkan, nama saya Adil Putri Siadantini, saya di sini sebagai polisi. Perkenalkan, nama saya Nimade Putri Nanda Seniari, nomor absen 29. Di sini saya sebagai korban. Pada suatu malam, dua pria yang tengah dalam pengaruh minuman alkohol memutuskan untuk merencanakan cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Karena menghadapi kesulitan ekonomi, akhirnya mereka melakukan rencana yang tidak terduga. Diam. Di saat waktu yang bersamaan, tanpa diduga oleh kedua pelaku, terdapat seorang saksi mata yang menyaksikan kejadian. Di saat malam itu juga, saksi yang sempat berada di TKP tersebut melaporkan kejadian yang tepat berada di hadapannya. Ia sekaligus sempat merekam kejadian tersebut. Dan rekaman itu pun diserahkan kepada pihak yang berwajib sebagai bukti pelaporan. Pada keesokan hari, penangkapan pun dilakukan oleh pihak kepolisian. Baik, di sini saya bersama rekan saya akan melakukan penyergapan di suatu perumahan. Di sini kasusnya itu kasus yang kita sedang usut ini merupakan suatu kasus pembegalan dan pembunuhan. Jadi perkiraannya kita pelakunya ada di dalam dan kita langsung saja. Yuk. Jangan kabur! Jangan bergerak! Kenapa, Pak? Apa saya, Pak? Diam! Kenapa saya, Pak? Diam! Desi, amankan! Apa saya, Pak? Setelah penangkapan, interogasi pun dilakukan kepada kedua pelaku. Apa benar kalian telah melakukan pembegalan sesuai dengan pelaporan yang sudah dilaporkan oleh masyarakat? Nggak ada, Pak. Saya cuma lewat, Pak. Saya tanya lagi sekali, apa benar kalian telah melakukan hal itu? Saya sudah bilang tadi. Saya cuma lewat bersama teman saya pada saat itu. Kalian masih saja yang mengelak. Kami dari kepolisian sudah membawa salah satu bukti yang kalian bawa. Silahkan tunjukkan. Saya pada saat waktu itu saya cuma lewat, tidak membawa apa-apa. Kalian masih ingat dengan pisau yang kalian bawa? Pak, pisau seperti ini banyak orang yang punya, Pak. Saya sudah bilang, pada saat malam itu saya cuma lewat kok. Saya nggak mungkin bawa barang-barang beginian. Ada lagi satu bukti yang mencirikan kalau kalian itu pelakunya. Silahkan. Karena kedua pelaku sudah tidak bisa mengelak dengan bukti yang ada, akhirnya kasus ini pun berlanjut di pengadilan. Persidangan perkara pidana pembegalan dan pembunuhan. Selamat siang, salam sejahtera. Berikut ini saya bacakan tata tertib dalam persidangan. 1. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar ruang sidang. 2. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 3. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 4. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan.
5. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. 6. Wajib menghormati institusi pengadilan seperti yang telah disebutkan di atas. 7. Wajib menaati semua tata tertib yang telah disebutkan di atas. 8. Dilarang berbicara dengan pengunjung yang lain selama sidang berlangsung. 9. Dilarang berbicara, memberikan dukungan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan. 10. Dilarang memberikan komentar, saran, tanggapan terhadap sesuatu yang telah terjadi selama persidangan tanpa izin dari majelis hakim. 11. Dilarang berbicara keras di luar ruang sidang yang dapat menyebabkan suara masuk ke ruang sidang dan mengganggu jalannya persidangan. 12. Dilarang keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan. 13. Pengunjung yang ingin masuk atau keluar ruang persidangan harus meminta izin kepada majelis hakim. 14. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder, maupun video recorder, dimohon untuk meminta izin terlebih dahulu kepada majelis hakim. 15. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya izin tertulis dari ketua pengadilan. Praktek sidang pengadilan dengan perkara pembegalan dan pembunuhan dengan nama terdakwa Muhammad Ramadan Effendi dan Puja Pangastu Sutrisno, Rabu, 8 November 2023. Silakan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum memasuki ruang sidang. Apabila majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Selamat siang, salam sejahtera. Sidang Peradilan Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 123/PIT/HAM/2023/PN/NGA atas nama terdakwa Muhammad Ramadan Effendi dan Puja Pangastu Sutrisno dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk penuntut umum, apakah terdakwa sudah bisa dihadirkan di persidangan? Bisa, Yang Mulia. Silakan untuk bisa dihadirkan di persidangan. Kepada terdakwa dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Saudara terdakwa, saya akan menanyakan identitas Anda terlebih dahulu. Nama dan tempat tanggal lahir terdakwa. Perkenalkan, nama saya Puja Pangastu Sutrisno, tempat tanggal lahir Jember 22 Juni tahun 2000. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Effendi, tempat tanggal lahir Jember 15 Januari 2003. Keluarga negaraan terdakwa, keluarga negaraan Indonesia yang mulia. Keluarga negara Indonesia yang mulia. Agama, Agama Islam yang mulia. agama Islam yang mulia. Pekerjaan saudara saat ini, buruh yang mulia. Saya tidak bekerja yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saat ini didampingi penasihat hukum saudara? Didampingi yang mulia. Penasihat hukum terdakwa, apakah saudara membawa surat kuasa untuk terdakwa dan kartu tanda advokat milik Anda? Membawa yang mulia. Bisa ditunjukkan? Bisa yang mulia.
Saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Sehat dan siap yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara sampai saat ini pernah ditahan sebelumnya? Sudah pernah, yang mulia. Dari kapan Anda ditahan? Dari tanggal 1 November 2023 sampai sekarang yang mulia. Untuk penuntut umum, apakah sudah siap membacakan surat dakwaan? Sudah, Yang Mulia. Sebelum itu, apakah terdakwa sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah, yang mulia. Silakan untuk penuntut umum membacakan dakwaan. Terdakwa atas nama Muhammad Ramadan Effendi, berusia 20 tahun, tempat tanggal lahir Jember 15 Januari 2003. Selanjutnya atas nama Puja Pangestu Sutrisno, berusia 23 tahun, tempat tanggal lahir Jember 22 Juni tahun 2000, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal terdakwa saat ini di Desa Perbuahan, pekerjaan terdakwa buruh pikul di pasar. Tujuan terdakwa melakukan pembegalan yaitu untuk mendapatkan barang berharga milik korban. Kerugian yang disebabkan kerugian material sebesar 20 juta, penghilangan nyawa korban. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu paling lama 20 tahun. Sekian, Yang Mulia. Terima kasih penuntut umum. Terdakwa, apakah sudah mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Sudah, yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi? Untuk mengajukan eksepsi sudah saya serahkan kepada penasihat hukum saya yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi? Tidak, yang mulia. Sidang selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi. Penuntut umum, apakah saksi sudah siap untuk dihadirkan? Siap, Yang Mulia. Kalau begitu, terdakwa bisa duduk di samping penasihat hukum saudara. Penuntut umum, ada berapa saksi yang mau dihadirkan? 1, Yang Mulia. Kalau begitu, terdakwa bisa duduk di samping penasihat hukum saudara. Baik, begitu. Silakan untuk bisa dihadirkan di persidangan. Baik. Kepada saksi dipersilahkan untuk memasuki ruang sidang. Sudah siap memberikan kesaksian? Siap, Yang Mulia. Untuk saksi, saya akan bertanya identitas saksi terlebih dahulu. Nama? Nama saya Tatiani, Agama? agama Hindu, Alamat? alamat Desa Pelancar, Dan pekerjaan? sebagai pegawai bank. Apakah saksi memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Apakah ada hubungan pekerjaan? Tidak, Yang Mulia. Sudah siap memberikan kesaksian dan disumpah? Siap, Yang Mulia. Untuk petugas kerohanian bisa mempersiapkan diri. Silakan untuk saksi bersiap untuk disumpah. Untuk hakim anggota 1 bisa menyumpah saksi. Untuk saksi, mohon dengarkan dan tirukan apa yang saya katakan. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah bahwa saya telah dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, bahwa saya telah dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, Apabila saya tidak akan memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan dapat kutukan dari Tuhan. saya akan mendapat kutukan dari Tuhan. Baik, untuk saksi bisa dijelaskan kronologinya. Saya tidak sengaja melihat kejadian tersebut pada saat saya pulang kerja. Pulang kerja selarut itu. Iya, karena saya ada kerjaan tambahan pada saat itu. Baik, bisa dilanjutkan. Pada saat itu, saya tidak sengaja melihat kejadian tersebut. Jadi saya berinisiatif untuk merekam kejadian tersebut sebagai barang bukti sebelum pelaku meninggalkan korban di tempat. Untuk penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Tidak, Yang Mulia. Untuk saksi, terima kasih karena sudah memberikan kesaksian dan berkenan untuk hadir ke pengadilan.
apabila ada yang dibutuhkan lagi untuk bersedia dipanggil kembali. Untuk para saksi bisa meninggalkan ruang sidang. Baik, terima kasih Yang Mulia. Acara selanjutnya yaitu pemeriksaan terdakwa. Untuk terdakwa dipersilakan kembali ke kursi pemeriksaan. Untuk hakim anggota 1 bisa mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Baik Yang Mulia. Untuk terdakwa saya izin bertanya, apa motif Anda melakukan pembegalan tersebut? Karena saya terbeli utang pinjol dan saya tidak ada pilihan lain selain melakukan perampokan tersebut. Dan saya tidak pernah merencanakan pembunuhan sebelumnya. Lalu, untuk apa saudara membawa senjata tajam? Saya membawa senjata tajam murni untuk mengancam korban, bukan untuk membunuh korban. Lalu, mengapa Anda menusukkan senjata tajam tersebut ke arah kedua almarhum? Karena pada saat kejadian tersebut almarhum mencoba melawan dan meminta tolong. Karena saya panik, akhirnya saya menusuk kedua korban hingga meninggal. Apakah saudara menyesal telah melakukan perbuatan tersebut? Ya, saya menyesal. Yang awalnya saya hanya ingin merencanakan pembegalan, malah menjadi korban pembunuhan. Untuk jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan tuntutan? Sudah siap Yang Mulia. Sebelum itu, apakah terdakwa sudah menerima salinan tuntutan? Sudah Yang Mulia. Silakan untuk jaksa penuntut umum untuk bisa membacakan tuntutannya. Terdakwa atas nama Muhammad Ramadan Effendi, tempat tanggal lahir 15 Januari tahun 2003, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam. Dan Puja Pangastu Sutrisno, tempat tanggal lahir 22 Juni tahun 2000, berjenis kelamin laki-laki dan beragama Islam. Di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa terdakwa telah merampas barang milik orang lain serta menghilangkan nyawa orang lain yang berlokasi di Jalan Nakula pada pukul 10.15 WITA. Bahwa terdakwa tidak ada niat melakukan penghilangan nyawa, hanya saja terdakwa dalam keadaan panik. Barang bukti yang ada, uang sebesar 15 juta rupiah dan kalung emas yang diperkirakan seharga 5 juta. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum. Karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Ketua Majelis Hakim dalam persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya. Dengan demikian, barang bukti tersebut sebagai alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dalam keterangan saksi, surat petunjuk keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa terdakwa atas nama Muhammad Ramadan Effendi dan Puja Pangastu Sutrisno telah tertulis secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dan penghilangan nyawa sebagai diatur dalam pasal 338 KUHP. Sebagaimana telah diuraikan di dalam dakwaan penggal penuntut umum menjatuhkan pidana terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup dikurangkan selama 1 minggu saat terdakwa dalam masa penahanan sebelum sidang dimulai. Demikian surat tuntutan ini saya sampaikan dan diserahkan kepada Majelis Hakim di muka persidangan 123/PITSUS HAM/2023/PN-NGA. Apakah dari terdakwa akan mengajukan pembelaan? Saya akan diskusi terlebih dahulu kepada pengacara saya. Silakan kembali kepada penasihat hukum terdakwa. Penasihat hukum dipersilakan mengajukan pembelaan. Saya sebagai pengacara terdakwa, Saudara Muhammad Ramadan Effendi dan Puja Pangastu Sutrisno, sejak awal terdakwa sudah bersikap sopan, terdakwa sudah menyesal dan mengikuti jalannya persidangan dengan tertib. Dan juga sejak awal hanya berniat mengambil barang korban dan tidak untuk mengambil nyawa korban. Jadi yang terjadi adalah sebuah kecelakaan. Keberatan Yang Mulia. Baik, untuk jaksa dipersilakan.
Sengaja ataupun tidak sengaja, pelaku sudah melakukan pembunuhan dan nyawa korban sudah tidak bisa diselamatkan. Baik, karena penuntut umum telah membacakan tuntutannya dan penasihat hukum telah mengajukan pembelaannya, maka sidang kami tunda selama 1 jam untuk mendiskusikan keputusan bersama majelis. Maka sidang hari ini tanggal 8 November 2023 kami tunda. Sidang kedua dengan perkara nomor 123/Pit/Ham/2023/PN/NGA dengan nama terdakwa Muhammad Ramadan Effendi dan Puja Pangastu Sutrisno, Rabu 8 November 2023 dimulai. Selamat siang, salam sejahtera. Sidang Peradilan Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 123/Pit/Ham/2023/PN/NGA. Atas nama terdakwa Muhammad Ramadan Effendi dan Puja Pangastu Sutrisno dinyatakan dibuka kembali. Baik, karena hari ini sidang putusan kedua, apakah terdakwa sudah siap mendengarkan keputusan hari ini? Sudah, Yang Mulia. Keputusan akan saya bacakan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, PN Negara yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. Identitas korban dinyatakan terdakwa tersebut, identitas korban menyatakan terdakwa tersebut di atas bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembegalan dan penghilangan nyawa sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum menjatuhkan pidana kepada Muhammad Ramadan Effendi dan Adi Puja Sutrisno dengan pidana penjara selama seumur hidup. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajukan, menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Kemudian dibebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 20 juta. Demikian putusan sidang permusyawaratan Majelis Hakim PN Negara pada hari Rabu 8 November 2023 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh para hakim karena tuntutannya seumur hidup dari terdakwa memiliki hak untuk memilih menerima menolak atau pikir-pikir selama 7 hari. Untuk terdakwa apakah menerima? Menerima, Yang Mulia. Dengan demikian, pemeriksaan perkara pidana ini dinyatakan selesai dan sidang kami nyatakan ditutup.